wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfianto. Saya dari Prodi Pendidikan Vokasi Teknik Mesin Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemeriksaan komponen-komponen sistem starter tipe konvensional. Sistem starter merupakan suatu sistem yang terdapat pada suatu kendaraan yang digunakan untuk memutar mesin sampai mesin kendaraan tersebut dapat hidup. Sistem starter digerakkan menggunakan arus listrik, kemudian arus listrik tersebut diubah menjadi energi mekanik berupa gerakan putar. Gerakan putar yang dihasilkan oleh motor starter itu yang dapat memutar mesin sampai mesin kendaraan dapat hidup. Sistem starter memiliki komponen utama. Yang pertama adalah baterai. Baterai berfungsi sebagai pensuplai arus listrik untuk motor starter. Komponen kedua adalah kunci kontak. Kunci kontak berfungsi sebagai pemutus dan penyambung arus listrik menuju motor starter. Komponen ketiga adalah kabel. Kabel berfungsi sebagai penghubung antara komponen-komponen pada sistem starter. Komponen keempat adalah motor starter. Motor starter merupakan bagian utama dari sistem starter. Motor starter berfungsi untuk memutar flywheel untuk pertama kali sampai mesin kendaraan dapat hidup. Motor starter memiliki 3 tipe. Tipe yang pertama adalah tipe reduksi, yang kedua adalah tipe planetari, dan yang ketiga adalah tipe konvensional. Baik, langkah selanjutnya adalah langkah pembongkaran pada motor starter tipe konvensional. Alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ini ialah yang pertama adalah 2 buah kunci T yang berukuran 8 dan 10. Yang kedua adalah multitester. Kemudian yang ketiga adalah jangka sorong. Dan yang keempat adalah motor starter itu sendiri. Baik, untuk tahap selanjutnya adalah tahap pembongkaran pada motor starter tipe konvensional. Cara yang dilakukan dengan melepas baut-baut cover dengan menggunakan kunci T 10 dan 8. Setelah melakukan pembongkaran pada motor starter tipe konvensional, bisa dilihat komponen-komponen dari motor starter tersebut. Komponen pertama adalah magnetin switch. Magnetin switch terdiri dari 3 terminal, yaitu terminal 50, 30, dan terminal C. Sedangkan magnetin switch sendiri berfungsi untuk menghubungkan dan melepas pinion gear ke roda penerus atau flywheel. Komponen selanjutnya adalah armatur. Armatur sendiri memiliki beberapa komponen. Komponen pertama adalah armatur, komutator, starter clutch, dan pinion gear. Fungsi dari armatur adalah berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik dan menghasilkan gerakan putar. Gerakan putar itulah yang digunakan untuk memutar flywheel sampai kendaraan tersebut menyala. Komponen selanjutnya adalah komutator. Komutator berfungsi sebagai pengalir arus dari sikat positif ke armatur dan dari armatur ke sikat negatif. Komponen selanjutnya adalah starter clutch yang berfungsi untuk meneruskan putaran armatur ke ring gear dan dapat mencegah perpindahan putaran mesin ke armatur. Sedangkan pinion gear berfungsi sebagai pemindah tenaga putar dari armatur ke flywheel. Komponen selanjutnya adalah drive lever yang berfungsi sebagai pendorong pinion gear ke flywheel dan melepas perkaitan pinion gear saat mesin sudah menyala. Komponen selanjutnya adalah jok. Jok sendiri terdiri dari beberapa komponen. Komponen pertama adalah polecor.
kemudian violet coil, dan brush atau sikat. Polecor sendiri berfungsi sebagai tempat violet coil sekaligus memperkuat medan magnet yang dihasilkan oleh violet coil. Sedangkan violet coil sendiri berfungsi sebagai pembangkit medan magnet yang dibutuhkan oleh armatur dari energi listrik menjadi energi gerak. Komponen selanjutnya adalah brush. Brush sendiri berfungsi sebagai penerus arus listrik dari violet coil ke armatur, kemudian ke massa melalui komutator. Pada motor starter terdapat 4 brush, yaitu 2 brush positif dan 2 brush negatif. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan pull-in coil dengan menggunakan multitester dan magnetin switch. Langkah pertama, putar selektor pada posisi ohm, kemudian kalibrasi terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, tempatkan probe pada terminal 50 dan terminal C. Kemudian lihat pada multitester. Tidak terjadi perubahan nilai ukur, berarti pull-in coil mengalami kerusakan dan harus diperbaiki. Pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan hold-in coil dengan menggunakan multitester dan magnetin switch. Langkah pertama, putar selektor pada posisi ohm. Kemudian tempatkan probe pada terminal 50 dan bodi magnetin switch. Kemudian lihat pada multitester. Tidak terjadi perubahan nilai ukur, berarti hold-in coil mengalami kerusakan dan harus diperbaiki. Pemeriksaan ketiga adalah pemeriksaan kontak plat dengan menggunakan multitester dan magnetin switch. Langkah pertama, putar selektor pada posisi ohm dan tempatkan probe pada terminal 30 dan terminal C. Lalu tekan plunger. Kemudian lihat pada multitester. Tidak terjadi perubahan nilai ukur, berarti kontak plat sudah mengalami kerusakan. Pemeriksaan keempat adalah pemeriksaan diameter komutator dengan menggunakan jangka sorong. Langkah pertama, ukur menggunakan jangka sorong, kemudian lakukan pembacaan hasil. Apabila pada hasil pengukuran tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, maka lakukan penggantian. Pemeriksaan kelima adalah pemeriksaan hubungan antara segmen komutator dengan menggunakan multitester. Langkah pertama, putar selektor pada posisi ohm, kemudian tempatkan probe pada setiap segmen komutator. Kemudian lihat pada multitester, terdapat perubahan nilai ukur, berarti segmen-segmen komutator saling terhubung dan masih bagus. Pemeriksaan keenam adalah pemeriksaan hubungan armatur dengan massa dengan menggunakan multitester. Langkah pertama, putar selektor pada posisi ohm, kemudian tempatkan probe pada segmen komutator dan armatur. Kemudian lihat pada multitester, tidak terjadi perubahan nilai ukur, berarti tidak terdapat hubungan armatur dengan massa. Pemeriksaan ketujuh adalah pemeriksaan starter clutch. Dengan cara putar starter clutch searah jarum jam, maka pinion gear akan berputar bebas. Kemudian putar starter clutch berlawanan arah jarum jam, maka pinion gear akan terkunci. Pemeriksaan ke-8 adalah pemeriksaan panjang brush dengan menggunakan jangka sorong. Langkah pertama, ukur panjang brush menggunakan jangka sorong, kemudian lakukan pembacaan hasil. Bandingkan hasil pengukuran dengan spesifikasi dari kendaraan. Apabila panjang brush kurang dari 8 mm, maka ganti dengan yang baru. Pemeriksaan ke-9 adalah pemeriksaan violet coil dengan menggunakan multitester. Langkah pertama, putar selektor pada posisi ohm, kemudian tempatkan probe pada brush yang saling berseberangan. Kemudian lihat pada multitester, terjadi perubahan nilai ukur, berarti violet coil masih bagus dan masih terhubung. Pemeriksaan ke-10 adalah pemeriksaan kumparan medan terhadap hubungan singkat dengan massa dengan menggunakan multitester. Langkah pertama, putar selektor pada posisi ohm, kemudian tempatkan probe pada salah satu brush dan body jog. Bisa dilihat pada multitester, tidak terjadi perubahan nilai ukur,
berarti tidak terdapat hubungan kumparan medan dengan massa. Nah, itulah tadi cara pemeriksaan komponen-komponen pada motor starter. Kemudian tahap selanjutnya perakitan kembali komponen-komponen motor starter ini. Langkah pertama dengan cara merakit armatur dan brus. Baik, itulah tadi praktek pembongkaran pada motor starter tipe konvensional yang dapat saya lakukan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.